Salam sejahtera, selamat malam bagi seluruh warga jemaat GPB Marturia. Terima kasih telah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah keluarga Rabu sektor pada malam hari ini. Dan kita akan segera memulai ibadah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat, kita masuk dalam ungkapan situasi. Pohon karet dan pohon sawit tiada beda. Jalan gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli. Naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Pelayanan dan kesaksian tugas gereja untuk membawa keselamatan Allah bagi alam semesta. Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan merayakannya dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Jemaat, marilah berdiri untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap ke hadirat-Mu. Engkau yang empunya dunia ini, dan Engkau mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus. Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian diambil dari Mazmur pasal 148 ayat 7-14 yang menyatakan, Pujilah Tuhan di bumi. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Hai teruna dan anak-anak darah. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya.
Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di dalam musim pandemi ini kami tetap rindu untuk datang beribadah kepadamu dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai sektor 4. Tuhan berkati kami, ibadah kami, sehingga kami dapat beribadah seturut dengan kehendak-Mu. Hamba yang menyampaikan firman-Mu, mampukan hamba, pakai hamba ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu untuk menyampaikan maksud-maksud daripada firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan bacaan Alkitab pada hari ini yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34 yang menyatakan perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah puji firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan boleh beribadah di rumah masing-masing dalam musim pandemi ini. Tapi kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita bersyukur untuk itu. Bacaan kita Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul perumpamaan tentang biji sesawi. Sementara dalam Sabda Bina Umat oleh penulisnya renungan malam ini itu diberi judul mulai dari hal kecil yang membawa dampak besar. Dalam bacaan ini Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di atas tanah. Menurut ayat 31 yang sudah kita baca tadi, biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Karena saya belum pernah ke Israel atau ke kantor Lembaga Alkitab Indonesia di Salemba, Jakarta Pusat bersama rekan-rekan presbiter GPB Marturia untuk melihat secara langsung sebenarnya biji sesawi itu seperti apa. Maka saya mencoba melihatnya melalui Google berkaitan dengan bacaan pada malam hari ini. Dan dari referensi yang saya baca, ternyata besarnya biji sesawi itu hanya sekitar 2 mm atau seukuran kepala jarum pentul. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu semuanya tahu jarum pentul itu kayak apa bentuknya dan kepalanya kayak apa. Kemudian berat dari biji sesawi itu sekitar 1/1000 gram. Itu yang saya dapatkan dari Google atau dari referensi-referensi yang saya dapat. Tetapi jika benih biji sekecil itu ditanam, ketinggian pohonnya dapat mencapai hingga 3 meter. Tinggi saya ini hampir mencapai
2 meter. 3 meter berarti lebih dari saya. Dalam ayat 32 dikatakan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang rindang dan besar, sehingga bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi burung-burung di udara untuk bersarang dan beranak pinak di situ. Artinya lebat pohon tersebut, dan disitulah burung-burung bisa hinggap, berteduh, bahkan mereka bisa bersarang dan beranak pinak di situ. Ketinggian dan rintang pohon itu juga, menurut pemikiran saya, tampaknya bisa menjadi tempat hewan-hewan lain berteduh di bawahnya di saat panas atau hujan. Misalnya, kalau di sana kan ada domba di Israel ya, keledai atau hewan lain, itu bisa berteduh di bawah pohon tersebut karena tinggi. Kemudian menurut referensi yang saya baca, biji sesawi itu ternyata juga sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia, sebab di dalamnya terkandung vitamin dan mineral yang sungguh luar biasa, yakni protein, karbohidrat, vitamin A, B, B2, B3, B6, B9, B12, vitamin C, vitamin E, vitamin K, kalsium, besi, magnesium, fosfor, sodium, dan zinc. Luar biasa biji sesawi ini. Dia kecil tapi kandungannya banyak sekali, dan juga dia mampu ketika ditanam di atas tanah, mampu bertumbuh secara luar biasa dan menghasilkan pohon yang tinggi, rimbun, dan dapat melindungi burung dan juga hewan-hewan yang ada di bawah dan burung yang di rindangannya itu. Dari gambaran di atas itu jelas terlihat betapa uniknya biji sesawi ini. Sebab dari benih biji yang tadinya sangat kecil berubah menjadi besar dan memberi dampak manfaat atau menjadi berkat bagi segala makhluk hidup yang ada di sekitarnya, yang tadi saya sudah gambarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal yang dapat kita ambil dari latar belakang bacaan di atas adalah bagaimana sikap kita menghargai hal-hal kecil dan sederhana, sebab hal-hal besar selalu dimulai dari hal kecil atau hal sederhana. Berkaitan dengan situasi saat ini, saya coba mengambil hal kecilnya itu situasi pandemi, di mana pada saat pandemi ini kita tahu bahwa kesehatan menjadi sangat rentan dan menjadi sangat mahal harganya. Kenapa demikian? Karena kita diperhadapkan dalam masa pandemi, yaitu virus corona yang sangat misterius, setiap saat dapat mengancam keselamatan jiwa kita. Menurut saya, kesehatan ini adalah hal yang patut menjadi perhatian, walaupun banyak orang yang menganggap ini persoalan kecil. Tapi sebenarnya ini adalah masalah besar. Dan berkaitan dengan kesehatan itu, pemerintah atau pandemi ini, pemerintah sudah mewajibkan kita semua, menghimbau untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya menggarisbawahi himbauan ini karena ada banyak orang yang ternyata menganggap ini adalah masalah kecil, tapi dia bisa berbuah atau bertumbuh menjadi masalah besar dan berdampak, justru dampaknya negatif bagi kita ketika kita tidak memperhatikan himbauan ini, yaitu memakai masker, mencuci tangan, lalu kemudian jaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Kita tidak patuh terhadap himbauan ini, maka berisiko besar. Karena itulah kita diharapkan untuk senantiasa mematuhi himbauan dari pemerintah ini untuk
memakai masker tadi, jaga jarak, cuci tangan, dan juga menghindari kerumunan. Kenapa demikian? Saya tadi bilang saya garis bawahi. Kenapa? Karena dalam pandangan saya, penglihatan saya, pengalaman saya di lapangan, terlihat jelas masih banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan, yang meremehkan pemakaian masker ini, ataupun jaga jarak, cuci tangan, dan juga bahkan tidak menghindari kerumunan. Dan itu adalah hal kecil menurut mereka, tapi bisa berdampak jadi besar, yaitu bisa mengancam keselamatan jiwanya sendiri, keluarganya, maupun juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh kecil, saya sering misalnya kalau kita mau belanja, mau beli makanan atau jajan atau apa, kita pakai masker, tapi yang dagang nggak pakai masker. Atau sebaliknya, yang dagang pakai masker, yang datang belanja tidak pakai masker. Nah, ini dianggap kecil, tapi dampaknya, pengaruhnya besar buat kita, buat orang lain dan buat keluarga kita. Karena itulah pelajaran yang bisa kita ambil dalam bacaan ini adalah jangan menganggap sepele hal-hal kecil, dan hal-hal yang kita sudah tahu berdampak besar, jangan kita menganggap itu sebagai sesuatu hal yang gampang, hal yang sederhana, hal yang kecil, sehingga dapat berakibat fatal buat kita. Kalau kita patuh pada protokol kesehatan ini, pasti akan berdampak baik buat kita, dan kita bisa menjadi berkat buat kita, keluarga kita, maupun banyak orang. Contoh, ketika saya patuh dalam menjalankan protokol kesehatan, maka pastinya saya sehat, saya tidak akan menularkan kepada orang lain, atau saya tidak berbahaya bagi orang lain, dan saya bisa melayani sebagai majelis di GPB Marturia tidak terhambat oleh penyakit, dan saya bisa berdampak banyak bagi jemaat maupun banyak orang. Andai kata gara-gara saya tidak patuh protokol kesehatan ini, lalu saya tertular, lalu saya sakit, akan sangat terganggu pelayanan dalam kelompok saya. Karena itulah akan berakibat saya tidak menjadi berkat bagi jemaat, bagi keluarga maupun bagi saya, dan tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan kita meremehkan hal-hal kecil, hal-hal sederhana, tapi marilah kita mulai dari hal kecil sehingga kita bisa juga melakukan hal-hal yang besar. Demikianlah firman Tuhan, terpuja Kristus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah
memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai sektor 4. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh diberikan nafas hidup untuk tetap menikmati kehidupan dan juga berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, umat-Mu ini, untuk dapat beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Firman yang sudah kami dengar ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak meremehkan hal-hal kecil, hal-hal sederhana, karena dari situlah kami akan memulai hal-hal besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, di kesempatan ini kami berdoa untuk Pelkes GPIB, yaitu Yadia, Yankes, UP2M, Krisis Center, dan PMK. Juga pos Pelkes GPIB serta program-program yang mereka buat. Tuhan berkati, Tuhan mampukan juga pengurus-pengurus mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Dan juga di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, biarlah mereka juga tetap patuh pada protokol kesehatan, sehingga mereka semua terhindar dari sakit penyakit apapun, termasuk diantaranya adalah virus corona yang sangat mengganggu Indonesia maupun dunia saat ini. Dan itu dapat menghambat pelayanan-pelayanan yang dilakukan baik oleh pengurus maupun juga anggota-anggotanya ya Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di mana saja yang tergabung dalam kelompok-kelompok ini, yayasan-yayasan yang ada, sehingga semuanya dapat melayani dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi saat ini ya Tuhan. Negara Indonesia melalui Bapak Presiden Jokowi dan juga para pembantunya sedang berjuang untuk mengatasi, yaitu salah satunya melalui vaksin. Tuhan berkati program vaksin ini agar supaya boleh berjalan dengan baik dan boleh berhasil. Banyak isu yang mengganggu akan kestabilan kesehatan bangsa ini ya Tuhan, dengan hal-hal yang tidak pada tempatnya atau tidak berdasar. Tuhan juga berkati pemerintah agar tetap teguh dan tetap tidak goyah, agar supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Bangsa dan negara seluruh dunia juga Engkau berkati, PBB, WHO dan semuanya Tuhan, agar konsisten dan serius dalam mengatasi kondisi pandemi ini ya Bapa. Masyarakatnya sendiri ya Tuhan, yang cenderung banyak meremehkan, menganggap kecil situasi pandemi ini dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Tuhan juga tegur dan ingatkan mereka agar supaya mereka serius, sehingga pandemi ini boleh berlalu dari muka bumi ini ya Tuhan. Dan semuanya itu dapat dilakukan dengan disiplin serta iman hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk GPB Marturia. Tuhan berkati PHMJ dan juga Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Rocky serta istri dan keluarga. Berkati para majelis sehingga semuanya boleh bekerja dengan baik untuk pelayanan dan kesaksian di gereja GPB Marturia. Bersama dengan ke-6 Pelkat, pengurusnya dan juga anggotanya dan komisi-komisi, Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati ya Bapa, berkati akan pemerintahannya dan juga rakyatnya, sehingga semakin hari semakin jaya dan semakin maju, dan pembangunan boleh berjalan dengan baik, dituntun dan dipimpin oleh-Mu saja. Persidangan Sinode ke-21 GPB di Surabaya, Tuhan juga berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan rencana-rencana yang dilakukan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang ada di rumah. Tuhan berkati yang dalam pergumulan kesehatan, pergumulan pekerjaan, pergumulan punya anak, pergumulan memiliki rumah, pergumulan memiliki anak. Kami juga menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Pergumulan mencari kerja, pergumulan untuk kuliah yang udah lulus, Tuhan berkati juga ya Tuhan. Dan juga pergumulan pendidikan untuk anak-anak sekolah,
dan mahasiswa. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Inilah doa kami mohon Kau mau dengar dan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gereja-Mu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta sektor pada saat ini. Sebelumnya kita akan mengucapkan ayat hafalan kita dalam minggu ini yang diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 97. Mari kita ucapkan bersama-sama. Mazmur pasal 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur pasal 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama, Majelis dan warga Jemaat GPB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua ZR Rap-Rap yang telah melayani ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada prokantor, pemusik, dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusan-Mu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah.
Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai sepanjang masa. Amin.